Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Topik kita kali ini adalah membicarakan tentang standar akreditasi di UTD bab 1 tata kelola kepemimpinan yang biasa disingkat dengan TKK. Ini adalah serial yang ketiga ya. Standar TKK 1.2 itu tentang struktur organisasi di UTD ya. Bersama Dr. Yanto. Agar Anda paham, tonton terus yuk video ini sampai selesai. Dalam memahami tata kelola kepemimpinan atau dalam memahami semua standar-standar di UTD, maka urutan yang harus kita baca pertama adalah standarnya ya. Kemudian setelah itu maksud dan tujuannya. Setelah itu baru EP-nya ya. Jadi urutan untuk memahami suatu standar itu dibaca standarnya, kemudian maksud dan tujuannya, kemudian baru dibaca EP-nya ya, elemen penilaiannya. Ya, standarnya di TKK 1.2 adalah UTD itu harus memiliki struktur organisasi. Jadi ya kalau belum punya ya harus dibuat ya. Jadi standarnya harus ada struktur organisasi itu ya. Jadi organisasi itu memang diperlukan untuk menjalankan suatu organisasi ya. Maksud dan tujuannya TKK 1.2 adalah ya, setiap UTD harus memiliki struktur organisasi ya untuk menyelenggarakan kegiatan di UTD ya, agar dapat memberikan pelayanan daerah yang aman, yang bermutu ya, serta dapat dipercaya ya. Kemudian yang kedua, dengan adanya struktur organisasi berarti UTD dapat melakukan pembagian kerja ya. Jadi karena pekerjaan di UTD itu banyak, dengan adanya struktur itu pekerjaan itu bisa dibagi ya. Kemudian setelah bisa dibagi, fungsi dan dari masing-masing kegiatan itu bisa dikoordinasikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, maksud dari adanya struktur organisasi adalah tanggung jawab dan akuntabilitas pengelola UTD itu diuraikan ya, berdasarkan bagan struktur dan manajemen di UTD ya, serta ditetapkan menjadi peraturan internal ya oleh pimpinan atau kepala UTD. Jadi di dalam struktur itu selain ada bagannya, itu juga dijabarkan uraian tugasnya dari masing-masing jabatan yang ada. Apa elemen penilaiannya yang kita lihat sekarang? Yang pertama adalah unit transfusi darah itu memiliki struktur organisasi dan tata kelola ya, biasa disingkat dengan SOTK ya, struktur organisasi dan tata kelola yang dilengkapi dengan uraian tugas. Berarti yang perlu diadakan adalah struktur organisasinya ya dalam bentuk bagan ya, dan uraian tugas dari masing-masing jabatan yang ada di dalam struktur itu ya. Berarti kita sekarang menyiapkan dokumennya, dokumen apa yang diperlukan ya dalam standar ini ya. Tadi EP-nya saya ulangi, bunyinya adalah
Unit transfusi darah itu memiliki struktur organisasi dan tata kelola, ya, SOTK, yang dilengkapi dengan uraian tugas. Berarti dokumen yang perlu disiapkan, yang pertama adalah SK, surat keputusan tentang struktur organisasi UTD. Berarti kalau di UTD, SK ini dibuatkan oleh pengurus, ya, pengurus PMI, ya. Jadi bukan oleh kepala PMI, tapi oleh pengurus PMI, bukan kepala UTD. Jadi yang membuat struktur organisasi UTD itu dibuatkan SK dari pengurus PMI, ya. Kemudian di dalam SK itu juga diuraikan tugas dari masing-masing jabatan itu. Jadi masing jabatan itu harus dibuatkan uraian tugasnya, ya. Ada jabatan kepala UTD, ada jabatan kepala-kepala bidang, ada jabatan kepala-kepala seksi. Jadi semuanya itu harus dilengkapi dengan uraian tugas. Berarti yang disiapkan, ya, dalam standar ini adalah satu, membuat SK tentang struktur organisasi. Yang kedua adalah uraian tugas, baik itu kepalanya, kepala bidang dan kepala seksi, semuanya harus dibuatkan uraian tugas. Terima kasih telah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.